Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran tematik muatan pelajaran SBDP. Untuk itu, kita akan belajar tentang tema 1 ya, subtema 2, yaitu pola lantai dan iringan lagu dalam sebuah tari. Sebelum itu, mari kita ingat yuk, apa sih unsur-unsur dalam sebuah tari? Nah, unsur-unsur dalam sebuah tari tersebut yaitu 1. Unsur gerakan tangan, gerakan tubuh. Kemudian yang kedua, pola lantai. Yang ketiga adalah unsur atribut atau pakaian tari, aksesoris dan sebagainya. Dan yang keempat adalah unsur lagu, iringan atau musik. Nah, anak-anak, yang lalu kita telah membahas tentang gerakan tubuhnya ya. Dan kemudian kali ini kita akan membahas tentang pola lantai beserta iringan musiknya. Yang pertama adalah pola lantai dasar dalam tari. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari yaitu yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Jadi tidak ambiar, tidak kesana kemari, tidak selaras. Yang kedua, memperindah tarian. Kalau kita kompak, kalau si penari itu kompak, itu akan terlihat indah. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Oke, kenapa sih kita perlu adanya pola lantai agar kenapa sih ya pola lantai itu diciptakan dalam sebuah tarian? Ya karena agar tercipta kekompakan dalam tarian tersebut. Jadi kalau misalkan tarian tanpa adanya pola lantai itu, si penari hanya bergerak tangannya, kakinya, tetapi tidak melakukan pergerakan kaki bergeser ke kanan ke kiri seperti itu. Jadi kurang menarik ya anak-anak. Maka tarian itu bisa dikatakan menarik jika tangan dan kaki bergerak yang selaras dengan menggunakan pola lantai dan lagu pengiring tarian tersebut. Nah, di sini adalah contoh pola lantai. Lihat anak-anak skemanya, si penari A dan si penari B itu adalah berpasangan. Mereka membentuk garis vertikal. Apa sih garis vertikal itu? Garis vertikal itu adalah garis dari atas ke bawah. Itu namanya vertikal. Tetapi dalam realisasinya atau kenyataannya, kalau penari kan gak mungkin ya dari atas ke bawah. Jadi dengan penonton saling berhadapan, garis vertikal itu bisa dibentuk dari depan ke belakang. Jadi lihat, si A dan si B berpasangan, kemudian si C dan si D begitu juga, itu berada di urutan belakang si A dan si B. Begitu juga dengan E dan F, G, H, dan I, J, dan seterusnya. Nggak harus cuman orang ini aja, nggak apa-apa. Bisa dibentuk lebih dari itu. Jadi, Ustazah ulangi, garis vertikal adalah garis lurus dari atas ke bawah atau depan ke belakang seperti ini. Ini garis lurusnya. Jadi bisa dipahami ya anak-anak, garis vertikal itu lurus ke belakang. Oke. Pola lantai gerakan yang kedua yaitu setelah tadi pola lantainya lurus vertikal ke belakang, kemudian dibentuklah pola lantai yang dengan menyebar. Lihat ini anak-anak,
si A dan si B tetap diam di tempat, kemudian si C dan si D itu bergerak ke kanan, kemudian si E dan si F bergerak ke kiri, ke samping kiri. Si G dan si H bergerak ke samping kanan, si I dan si J bergerak ke samping kiri. Nah, mereka bergerak berselang-seling seperti ini. Kemudian pola lantai yang ketiga yaitu horizontal. Nah, anak-anak, dalam garis itu ada garis vertikal dan garis horizontal. Yang tadi Ustazah bahas yang pertama tadi, garis vertikal itu lurus dari atas ke bawah. Sekarang garis horizontal adalah garis lurus dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Itu namanya garis horizontal ya. Lihat anak-anak, AB tetap diam di tempat, kemudian EF, IJ itu berada di kiri si A dan si B, dan si C dan si D, kemudian si G dan si H itu berada di kanan pasangan A dan B, sehingga membentuk garis lurus seperti ini. Ini namanya garis horizontal. Oh ya anak-anak, kalian pernah lihat kan tarian saman? Nah, itu menggunakan pola lantai horizontal. Setelah garis horizontal, kemudian mereka melakukan pergerakan. Si penari itu melakukan pergerakan, nah seperti ini. Si A dan si B tetap diam di tempat, kemudian si C berada di belakang. Dia satu langkah atau mundur sedikit dari si A dan si B. Jadi C, G, F, J itu mundur sedikit dari tempatnya tadi. Kemudian si D, si H, si E, dan si I itu berada tetap di tempatnya. Nah anak-anak, coba perhatikan apa sih ini gambar modelnya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah model zigzag. Jadi pola lantai ini namanya adalah pola lantai zigzag ya. Pola lantai yang kelima, setelah melakukan model zigzag, bisa melakukan pola lantai berporos, yaitu melingkar seperti ini. Pasti bisa diterapkan ya anak-anak di rumah. Ada pola lantai yang lainnya loh. Apa contohnya yang lainnya? Yaitu pola lantai segitiga atau piramida, pola lantai silang, dan masih banyak lagi ya. Mungkin anak-anak bisa searching di Google ataupun bisa menambah wawasan atau referensi di buku. Bisa saja kalian temukan ya. Nah anak-anak, setelah kita bahas pola lantai, sekarang kita bahas tentang lagu pengiring seni tari ya. Nah, tari tidak terlepas dari lagu pengiringnya ya. Jadi tanpa lagu pengiring, tari itu terasa hambar. Pasti hambar. Ya, hambar itu tidak ada rasanya, tidak menarik seperti itu. Jadi, tari itu akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Ya, lagu apapun bisa dimasukkan dalam tarian, tapi tidak semua lagu ya bisa dimasukkan dalam tarian. Kemudian yang kedua, hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Jadi anak-anak, kalau lagu pengiringnya itu lambat, gerakannya, pola lantainya itu juga menyesuaikan, yaitu lambat. Begitu sebaliknya, kalau lagunya itu cepat, anak-anak bisa maksudnya penari itu bisa melakukan dengan cepat
Seperti itu. Kemudian lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Apa sih ekspresi itu? Ekspresi adalah mimik wajah. Jadi aura yang terpancar itu adalah sebuah ekspresi dari mukanya, wajahnya, dari gerakan tubuhnya, itu memperlihatkan bahwa ada sebuah ekspresi di situ. Kelihatan gembira kah atau kelihatan sedih kah, itu cara mengekspresikan dalam sebuah tarian. Nah, anak-anak, pada tarian ini ada contoh lagu pengiringnya loh, yaitu lir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah. Kalian bisa mencoba loh memadukan gerakan yang pernah kita bahas sebelumnya dengan pola lantai yang sudah kita pelajari sekarang ini. Nah, anak-anak, lihatlah partitur dari lagu lir-ilir ini. Lir-ilir berasal dari Jawa Tengah. Mungkin anak-anak sebagian ada yang sudah tahu ya nyanyian lagu lir-ilir ini, tapi ada juga loh yang banyak belum tahu apa sih lir-ilir itu. Maka dari itu mari kita dengarkan lagu dari lir-ilir ini. Nah, anak-anak, kalian sudah memperdengarkan kan lagu dari lir-ilir? Maka dari itu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.